Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Desaku Channel berbincang-bincang santai bersama, kenalin bro. Nama saya Yusuf Mubarokah, sering dipanggil di kampung sama banyak teman-teman yang manggil Tikes aja gitu. Oh, Tikes aja. Ya, Tikes aja. Oh iya, dulu pernah syuting bareng ya bro ya? Pernah dulu kita di area sini kan mas. Oh iya. Ikut syuting komedi kan dulu mah. Oh bener, sama si Wawan ya? Sama si Wawan. Itu karena mungkin ya saya gak bisa melanjutkan mas, mungkin ya karena ada kesibukan pribadi lah, kebutuhan gitu mas. Oh iya benar. Ya mungkin si Wawan juga sama gitu. Tapi alhamdulillah mungkin dari saya gak ikut juga adalah adik-adik saya, teman-teman saya yang ikut gitu. Situ ya. Membantu Desaku Channel gitu. Jadi sekarang kesibukannya apa nih? Nah, sekarang mah kesibukan saya sebagai kader kebersihan mas di Kecamatan Ciwidey. Hebat, mantap berarti. Terus ya itu mah jadi kerjaan mas. Bagian sampah. Ya, pasukan oranye bukan yang sapu-sapu di pinggir jalan? Bukan. Oh, bagian apa itu? Sekarang mah hijau seragamnya. Ngambil-ngambilin sampah. Ya. Oh iya, hebat. Oh iya, bicara soal sampah, asumsi masyarakat kan bahwa sampah itu barang yang terbuang dan tak bernilai. Iya, iya. Nah, menurut bro ini gimana pandangannya sebagai petugas? Ya, kalau menurut saya ya mungkin nggak tahu karena beda-beda pola pikir sih mungkin mas. Orang-orang banyaknya mungkin pengen simpel aja mas sebenarnya. Ya padahal kan dampaknya luar biasa sekali buat pencemaran lingkungan. Ya, mungkin contoh barusan kita melewati sebuah itu kan ada pembuangan sampah. Ya, pembuangan sampah itu kan bahkan itu kan di tanah orang sebenarnya. Nah, kalau kita berpikirnya jernih mungkin ya misalkan bisa dikelola, bisa mas menjadikan uang sebenarnya. Oh iya. Ya, masyarakat tuh apa ya, tidak semua sih yang membuang sampah ke tempat terbuka. Tapi contohnya gini, ada yang memilah-milah sampah, mana yang dibakar, mana yang buat kompos. Iya. Nah, sisa-sisa pembakaran itu kan banyak yang tertinggal. Residu itu mereka membuangnya ke tempat terbuka tetap gitu, karena di tempat lingkungan tersebut tidak menyediakan untuk itu. Gimana itu? Ya kalau menurut saya itu kan bisa sisa bakarannya sebenarnya bisa buat kan kalau kompos mah buat pupuknya. Ya pasti. Kalau sisa bakarannya mah bisa disatukan sama tanahnya mas. Tetap. Tapi kita harus ya mungkin prosesnya enggak cepat juga gitu. Ya kita harus sabar aja gitu. Mungkin dihalusin dulu misalkan. Tetap sampai ke halus gitu. Jangan. Ya memang itu sih buat yang punya lahan. Ya. Yang kalau nggak punya lahan, tetap kan buangnya ke tempat terbuka. Nah jadi ketua lingkungan tidak menyediakan itu. Ya mungkin kalau misalkan menurut saya mah itu mah kurang berkoordinasi aja mas sebenarnya mah. Sama siapa? Ya mungkin kita bisa berkoordinasi ke kepala desanya. Mungkin ya mungkin kan kita punya lahan di desanya, apa bisa dikelola sama Karang Tarunanya, mungkin sama yang lah maaf ya misalkan nggak ada kerjaan lah gitu kan. Itu bisa jadi di kerjaan juga gitu kan. Oh jadi di lingkungan tersebut harus ada koordinasi sesama warga untuk bekerja dan memungut sampah ke rumah-rumah gitu. Ya bisa kayak gitu mas. Tapi ya mungkin emang kata mas barusan nggak ada lahan kan gitu. Ya kita harus berkoordinasi dulu sama yang di atasnya. Misalkan kepala desa cari dulu solusinya kayak gimana. Mungkin kepala desa atau ke pemerintahan yang di atas bisa lah ngasih solusi. Kita harusnya seperti apa, mungkin kalau misalkan kita gak ada lahan apa mungkin disediain atau gimana gitu kan. Oh iya.
Ya emang sih jadi polemik tentang sampah. Ya saya juga sebagai warga, kalau nggak ada tempat buang sampah tetap membuangnya ke tempat terbuka gitu. Ya, nah saya balik nanya dulu sama Mas. Iya. Nah, Mas buang sampah kemana? Nah, jangan-jangan buang sampah yang barusan saya lewat gitu. Wah, luar. Ya kan? Ya apa ya? Ya memang sih kadang-kadang barang-barang yang terbuang seperti plastik apa kan, mertua saya kan suka ngumpulin, kan dia punya warung, punya kebun, jadi dipilih mana plastik, mana buat pupuk. Nah, ya tetap yang sisa-sisa residu pembakaran tetap dibuang di tempat terbuka begitu, karena kan di tempat lingkungan saya nggak ada. Nah, untuk pengolahan sampah, apakah ada sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat gitu? Ya, sejauh ini sih saya selalu berkoordinasi ke tiap desa, mungkin ke tiap RW, tapi mungkin karena nggak mau ribet atau nggak mau pusing sih mungkin. Jadi jarang ada yang menanggapi sebenarnya. Menurut saya mah kalau saya keliling, intinya mah jadi itu jadi keenakan mas sebenarnya. Orang-orang kebanyakan lihat tim saya lewat beres-beres di jalan. Nah besoknya ada lagi yang buang, ada lagi yang buang. Ya, Nah, karena mereka enakan. Karena keenakan. Nah, itulah jadi dampak dari sampah itu kan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah budaya ini yang berat, karena apa? Budaya buang sampah sembarangan. Nah, gitu. keenakan itu bukan itu. Ada sanksi hukumnya nggak? Kalau sanksi hukum sih ada, cuman ya mungkin karena banyak yang nggak tahu sih mas sebenarnya. Contohnya seperti adalah nanti di foto saya itu ada undang-undangnya. Kalau yang ketemu sama saya yang buang di pinggir jalan misalkan, ya saya berhak gitu. Kalau saya sebagai warga menegur sesama warga yang buang sampah sembarangan, Ya boleh. Boleh karena apa? Ya itu kan menyadarkan orang mas. Mungkin kalau tapi kebanyakan mungkin paling jawabnya gini aja mungkin mas orangnya. Kamu sebagai apa? Mungkin kebanyakan kayak gitu. Jadi berantem nanti kan. Ya. Ya itu masalah sosial jadi begitu. Jadi Tapi kalau misalkan seperti itu bisalah dilaporin ke saya atau ke RW mungkin. Kalau misalkan RW-nya yang mau cintai lingkungan sih sebenarnya. Jadi intinya kan koordinasi sesama warga, ketua lingkungan, dan pemerintah Ya. setempat. Iya bisa sebenarnya, bisa bisa diambil kesimpulannya, bisa beres gitulah mas. Kalau misalkan kita koordinasinya benar-benar pengen menjaga kelestarian lingkungan. Iya sih, dampaknya luar biasa buat Mungkin. itu lingkungan, pencemaran ini. Oh ya, ada pesan-pesan buat warga atau ketua lingkungan, mangga silahkan. Ya kalau saya mah kalau pesan buat warga, tolong jaga kebersihannya. Tuh kan. Jangan dibuang kemana aja. Coba koordinasi ke ketua lingkungan. Mungkin warga bisa berkoordinasi ketua lingkungan, jangan capek-capek lah, jangan capek gak mau mikir gitu kan. Mungkin karena dipilih jadi ketua lingkungan juga kan harus ada tantangannya itu, keberatannya gitu kan. Nah semoga ada kesadaran lah intinya mah. Amin. Bisa jangan kita pilih ekonominya mungkin mas, tapi kita lihat kedepannya dampaknya seperti apa kalau kita buang sampah gitu sembarangan. Oke, thank you bro. Segitu aja banyak ilmu yang saya serap dari Anda bro. Ya makasih. Kalau misalkan ada kekurangan
saya minta maaf, mungkin saya masih belajar Mas ya. Oh iya. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, kalau ada yang mau berkoordinasi tentang sampah, insya Allah yang saya bisa, insya Allah saya bantu. Wah, siap. Demikian tadi bincang-bincang santai bersama Mas Brotikes sebagai petugas sampah di Kecamatan Ciwidey. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Mantap.